netizen dimanapun Anda berada. Hari ini akan ada acara bertemu dengan 4 narasumber. Kita akan bicarakan topik-topik yang paling trending. Salah satu nanti kita akan bahas. Ada 2 batch. Yang pertama nanti kita bertemu dengan alumni Ubaya, pakar psikologi dan pakar ekonomi. Untuk yang batch kedua, kita akan bertemu dengan pakar hukum dan pakar informatika. Jadi kita akan nantikan untuk 2 batch yang paling menarik tentang masalah pinjaman online dalam rangka ulang tahun ke-48 IKA Ubaya, Ikatan Alumni Universitas Surabaya. Baik, untuk batch yang pertama saya akan perkenalkan ada 2 narasumber. Ini adalah kebanggaan Universitas Surabaya, para alumni. Yang pertama nanti Prof. Liliana yang sehari-hari mengajar di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Lalu yang kedua Bapak Dewantara atau biasanya saya panggil Pak Dewo, alumni psikologi yang sekarang juga menggeluti tentang psikologi keuangan, lebih trennya begitu ya Pak. Nah, ya, betul. Kita langsung saja. Kayaknya ini saya agak nervous kalau langsung bertemu dengan 2 pakar ini ya. Dengan waktu yang singkat kita akan membahas tentang masalah pinjaman online. Memang sedang tren ya. Bahkan ada beberapa yang paling menegangkan terutama tentang masalah data-data. Untuk perkenalan 2 narasumber tentu saja nanti akan ada waktu khusus atau nanti bisa diikuti pada acara-acara alumni. Tapi yang paling menarik kali ini, bagaimana pinjol itu disikapi. Apakah itu solusi ataukah jebakan? Topiknya tentang itu. Jadi dari 2 sisi, dari Prof. Liliana dan Pak Dewo bisa memberikan mungkin saran atau hal-hal yang mungkin bisa menjadi satu catatan lah untuk kami semua tentang pengetahuan tentang pinjol ini. Mungkin yang pertama dari Prof. Liliana dulu. Ya, terima kasih ya kesempatan untuk bisa sharing tentang pinjol. Nah, pinjol ini kan sedang marak. Di tahun 2024 yang belum usai ini aja udah ada 101 pinjol yang legal. Kebayang nggak yang tidak legal jumlahnya jauh lebih besar. Bisa tercatat sekitar 233 pinjol. Nah, sekarang pinjol apakah ini menjadi satu berkah gitu atau justru sesuatu yang tadi jebakan gitu ya? Iya. Nah, persoalannya di sini. Sebenarnya masalah masalah pinjaman itu sesuatu yang sudah sangat sudah sesuatu yang sudah sejak zaman dulu orang pinjam gitu ya. Bedanya kalau dulu pinjam itu ke tetangga mungkin ya. Tapi sekarang tersedia sebuah teknologi. Tentu saja kalau disebut berkah berarti pinjol karena dia bersifat online atau kita sebut bahasa ekonominya adalah P2P lending atau peer-to-peer lending. Peer ya. Peer-to-peer lending. Nah, ini merupakan sebuah fintech sebenarnya. Di satu sisi memudahkan karena untuk pinjol prosesnya hanya butuh 1 jam. Ya. Sementara kita mengajukan kartu kredit aja itu butuh 2 minggu. Jadi bagi seseorang yang butuh dana memang cepat dan memang itu sebuah kebutuhan, apalagi ini memang kebutuhannya produktif, ini akan sangat membantu sebenarnya sebagai salah satu alternatif pembiayaan mikro, usaha mikro. Namun ternyata pinjol ini berkembang lebih banyak negatifnya menurut saya. Nah itu. Yeah. Nah, negatifnya di mana? Pemerintah di awal Januari 2024 sebenarnya sudah menurunkan bunga pinjol dari 4% itu menjadi 3%. Tapi jangan lupa itu per hari. Per hari. Itu per hari. Per hari. Nah, 4 per mil ya? Per hari. 4 per mil atau 4% per hari. 4%. Dan itu per hari memang terlihatnya cuman berapa? Bagi orang yang literasi keuangannya tidak tinggi ya, artinya rendah. Nah, itu kalau kita setarakan, setahun berapa sih? Kalau 4% per hari itu setahun berapa? Kalau pinjam di bank itu kan masih annually, tahunan. Itu setara dengan 108, sekian persen.
hampir 109%. Jadi walaupun bunga sudah diturunkan, menurut saya masih sangat Berat. tinggi, berat. Iya. Yang kedua itu adalah dikarenakan ternyata siapa sebenarnya yang paling banyak download aplikasi pinjol, itu adalah generasi muda. Nah, generasi muda ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu dia adalah generasi milenial sebanyak 26% sekian, dan kemudian adalah generasi Z, Gen Z. Gen Ya. Z. 27, hampir 28. Jadi kalau di total itu sudah 53%. Nah, mereka itulah yang paling banyak masuk untuk mengunduh aplikasi pinjol. Yang paling laris ya, pinjol itu 3 terlaris, itu Aku Laku, yang kedua adalah Kredivo, yang ketiga EasyCash. Persoalannya tadi, kalau ini untuk kepentingan produktif sebenarnya sangat membantu, kecepatannya luar biasa kan, 1 jam. Iya. Tetapi kalau data kita lihat dengan lebih jeli, ternyata lebih banyak bukan untuk produktif, Mbak, lebih banyak untuk konsumtif. Nah, Ya. kalau konsumtif, ditelisik lagi, konsumtif itu buat apa sih? Ternyata untuk nonton konser, kemudian leisure, dan jangan lupa untuk beli ponsel. Nah, itulah hal-hal yang membuat daya ungkit untuk pinjaman ini menjadi tidak ada. Sesungguhnya akhirnya pinjol itu yang macet lebih dari 90 hari itu sekitar 69%. Itu ya karena kepentingan yang tidak utama untuk pinjol itu. Jadi persoalannya apakah berkah atau menjadi jebakan. Sesungguhnya kalau perilakunya seperti ini, itu menjadi sesuatu yang memberatkan, saya rasa. Gitu. Nah, tadi disampaikan mengenai data ya. Ya, makanya harus dipilah lagi, pinjol itu ada yang legal, ada yang ilegal kan. Nah, yang legal tadi seharusnya itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya ya bunganya sudah seperti yang tadi stated itu. Tapi kalau yang ilegal jauh lebih besar lagi. Padahal yang legal saja tadi kan sudah berat ya, 108%. Iya. Padahal untuk kredit konsumtif di bank umum itu saya rasa 10 sampai 11%. Kalau kredit card aja 1,75% per bulan itu identik dengan 22% lah setahun. Kalaupun BPR saya rasa 19%, bayangkan ini 108%, itu aja memberatkan, apalagi kalau ilegal. Jadi periksa dengan baik-baik apakah pinjol itu legal atau ilegal. Kedua, dalam hal apa? Orang selalu terkonsentrasi pada bunga. Padahal pastikan Gen Z ini, generasi muda termasuk milenial, itu paham berapa sih sebenarnya bunganya, berapa pokok yang mesti saya bayar. Ini dari segi ekonomi ya. Iya. Dan ada banyak gimmick di dalamnya. Iya, betul. Artinya ternyata biaya administrasi, biaya tetek bengek itu loh ya. Itu bisa-bisa kalau ilegal dia lebih besar daripada bunganya itu sendiri. Kemudian jangan lupa dalam akses keamanan data, karena ini teknologi. Beda dengan pinjam tetangga tadi ya. Tetangga nggak tahu apa-apa tentang kita ya. Masih bisa ditunda-tunda gitu ya. Sesuk ae tak bayar. Atau mungkin iso. dibayar kangkung, dibayar Gedang. gitu. Atau ya wis lah tak iwangi ngapur Roma, Rombino. Iya. Iya, Tapi iya. kalau dengan Pinjol. pinjol, maka data kalau dia adalah legal, data yang diminta terbatas dengan apa yang diperlukan. Iya. Tapi kalau ternyata itu ilegal, dia akan mengakses semua data dan itu merugikan sebenarnya. Iya. Bukan kepada yang pinjam, tapi kepada semua data yang bisa diakses tadi, termasuk penjamin. Iku meneng-meneng iso entuk telepon. Betul. Nah, itu meresahkan saya rasa. Seperti itu. Itu jadi menjadi satu perhatian sebenarnya bagi pemerintah ya. Iya. Beda dengan ada praktek semacam ini yaitu P2P lending ini kalau di Bangladesh kan dia juga sebuah negara yang emerging ya. Kan saya tidak memberi contoh yang di Jepang, di Korea, tapi di Bangladesh itu disebut Garmin. Nah, kalau Garmin ini sebenarnya pemberian pinjaman online tetapi tidak dilepas
oleh pihak yang lending, akan diberikan sebuah pembinaan kepada peminjamnya karena tujuannya produktif para UMKM dan itu Mbak berhasil. Jadi kalau sebenarnya dilihat apakah pinjol ini sesuatu yang buruk, buktinya di Bangladesh dia bisa membantu Bank, ya. dia sangat membantu. Karena berapa banyak jumlah UMKM di Indonesia itu tak akan mampu terabsorb semua dengan cepat dengan kebutuhannya. Kuncinya itu karena kebutuhan produktif itu dilakukan pembinaan terus. Nah di sini pertanyaannya berapa banyak sih yang memberikan pinjaman online nih lendernya itu yang berperilaku seperti Garmin, itu butuh otoritas pemerintah juga. Saya rasa memang ada disebutkan tuh beberapa juga memberikan pembinaan, tapi kan itu sangat kecil porsinya dibandingkan 101 pinjol yang legal, belum yang ilegal tadi. Nah itu saya rasa titik krusialnya di situ. Nah yang kedua tuh literasi keuangan tadi, karena Gen Z dan Gen Z ini ya, dan milenial itu literasi keuangannya mepet. Dia 51%. Padahal jumlah generasi muda ini adalah sekitar 54% dan dia 60% masuk di pay later. Nah, apa ciri khas generasi muda yang perlu diwaspadai? Dia rentan finansial. Artinya hedon, meskipun dia techno savvy techno savvy menyebabkan masuk ke pinjol dan segala sesuatu yang berbau teknologi itu deras. Dia coba techno savvy deh. Wong 6 jam, 6,9 jam dari seluruh hidupnya itu ada di depan layar. Betul. Nah berarti Gen Z ini dan milenial ini perlu punya literasi keuangan yang baik supaya tahu apakah kebutuhan atau keinginan sebenarnya. Ya, itu yang mau saya sebutkan. Ya, kalau kebutuhan atau keinginan itu. Betul itu ya. Nah, kebutuhan itu juga masih dalam apakah kebutuhan yang jangka pendek atau jangka panjang. Sesungguhnya pinjol lebih baik untuk yang short term kan gitu. Iya. Sesuatu yang memang emergency, misalnya memang tak bisa diatasi, tadi kan 1 jam cepat ya. Kemudian ya itu tadi perilaku hedonnya ini tadi, itu berarti kan pinjaman ini banyak untuk konsumsi kan gitu, rentan secara finansial. Dan ada satu fakta lagi ya, generasi muda ini Pak, ternyata dia itu gampang terpengaruh oleh influencer. Nah sekarang kita tinggal pegang influencernya. Nah itu beberapa fakta yang menyebabkan pinjol hari ini walaupun punya dampak positif, tapi tentu saja fakta juga membuktikan lebih banyak negatifnya. Iya. Ya, seperti tadi, kebutuhan versus keinginan itu tuh bisa beda tipis, bisa beda banyak begitu ya. Jadi faktanya yang sekarang memang kalau saya lihat memang gampang sekali tadi seperti disebutkan Prof. Lili itu tentang beberapa aplikasi. Itu kan lewat terus tuh kalau kita di HP, di apa saja gitu kan, mudah sekali aplikasi ini mudah diakses dan segala macam. Nah, untuk menahan kadang-kadang antara ingin tahu, ingin pinjam, konsumtif tadi, terus apa memang benar-benar ini tujuan ya, terutama untuk tujuannya apa dulu gitu ya, untuk melakukan pinjol. Nah, ini ada apa istilahnya itu mungkin lebih ke pengendalian diri ya ke sana. Ini memang untuk usaha atau untuk hal-hal yang sifatnya tidak produktif. Nah, kalau dari sisi psikologi gimana ini Pak Dewo? Untuk mengendalikan diri terutama ya. Artinya mengapa sampai bisa mudah untuk memilih jalan itu gitu ya. Oh, tiba-tiba saya ingin ini gitu. Padahal saya sebenarnya nggak butuh-butuh amat, tapi ya ingin beli tas gitu. Nonton konser tadi gitu. Atau leisure. Ya, wisata itu leisure. Sekarang ya ampun, pakai kredit bisa. Nah, itu cepat. Iya, sebetulnya saya setuju bahwa sebenarnya kalau kita ngomong pinjol itu sebetulnya bentuk digital aja, bentuknya yang berbeda. Kalau kita ngomong pinjam itu memang dari dulu, itu sepakat gitu loh. Cuman yang membedakan memang angkanya betul sekitar 52-53% itu generasi
muda dari usia 19, kalau dikelompokkan itu dari 19 sampai 34 tahun. Itu konsumen terbesar untuk pinjol. Gitu. Di atas usia 34 itu baru berkurang persentasenya. Nah, kalau kita ngomong antara kebutuhan sama keperluan, itu kita harus ngomong lebih spesifik ke karakter anak-anak muda, Gen Z sama milenial itu. Mereka itu satu, mereka itu FOMO. Ya, FOMO. FOMO itu betul seperti tadi. Ada trennya, ada iklan, ada significant person atau peer groupnya, itu mempengaruhi. Itu yang membuat mereka jadi merasa bahwa aku kalau nggak ikut arus, nggak ikut kegiatan itu atau nggak ikut melakukan ini, itu kayaknya jauh deh, nggak keren gitu loh. Akan tersingkirkan. Betul. Cooper kayak merasa kurang pergaulan nanti kalau nggak pernah. Ya, Cooper itu bahasa tua. Bahasa tua. Nggak eksis. Eksis lah. Wah, itu ketahuan usia. Nah, yang kedua itu memang net ya. No experience and no education ya, betul Bu. No experience, no training juga. Kaitannya dengan money management. NET, ya. NEET. No education. No education. Atau less ya, kalau kita ngomong less. Less education. No experience, nggak punya pengalaman. Misalkan gini, saya bukan bermaksud mendiskriminasi, tetapi kadang-kadang kita mesti lihat bahwa peminjam itu belum pernah memegang uang dalam jumlah besar. Ya. Kalau kita lihat jumlah pinjaman yang dilakukan di pinjol, itu rata-rata sebetulnya nggak terlalu gede banget. Maksimal pinjol itu 25 jutaan. Lebih dari 25 juta itu sangat jarang ada yang mau memberikan dari pihak pinjolnya ya Bu ya. Iya. Ya ada maksimalnya tetap ya. Saya pikir malah ada tetap maksimal itu untuk instantly sebenarnya. Karena mengingat cepatnya proses 1 jam itu. Nah, mereka itu rata-rata mungkin antara 1, 2, 3, 5 juta. Itu average-nya ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, tetapi bagi mereka uang segini itu gede. Karena belum pernah punya pengalaman uang. Tapi masalahnya kan saya sudah punya KTP, saya bisa download, ceritanya tinggal saya klik, udah masuk, gitu loh. Semudah itu. Tapi tidak mudah mengelola duit seperti yang tidak pernah dibayangkan. Ya. Nah, itu membuat jadi ada kayak jebakan tadi. Yang ketiga itu consumptive behavior. Ini terlepas dari FOMO. Contoh gini, kalau suka buka yang marketplace enggak? Nah, itu kadang-kadang lihat ada barang. Enggak harus FOMO, tapi kok kayak barangnya bagus ya, gitu loh. Beli. Pakai apa? Pay letter. Pinjolnya di jalan. Nah, satu lagi yang lebih spesifik ke psikologi, itu ada yang namanya work-life balance. Nah, itu yang disebut sama Bu Lili, bahwa pekerjaan dan hidup pribadi itu harus balance. Kalau orang zaman dulu kerja dulu baru menikmati hidup, ini enggak. Ini Gen Z dan milenial itu condongnya ini harus imbang. Ini berkaitan dengan mental health. Kalau kebanyakan kerja, aku stres. Nggak masalah, duitnya nggak banyak, tapi aku nggak stres. Konteksnya gitu. Nah, kalau supaya nggak stres, berarti dia cari sesuatu yang bisa bikin dia happy. Konser, kemudian traveling. Ya, kalau berlibur aja mungkin masih mendingan. Ini traveling, bisa lebih panjang waktunya.
Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang jadi makin lama makin terjerat pinjol. Work-life balance. Ini fenomena belum ditemukan di generasi sebelumnya. Munculnya sekarang. Generasi dulu kan bersusah-susah dahulu Pak, bersenang-senang kemudian. Kalau sekarang balance Bu. Tapi kenyataannya I will do now but pay later. Nah, itu. Nah, jadi konteksnya seperti itu. Nah, sekarang apakah yang harus dilakukan? Mau nggak mau kita mesti membalik itu, gitu loh. Kita mesti tahu mana yang disebut kebutuhan dan keperluan. Nah, kalau ada satu lagi antara budget dengan goals, budget versus goals, itu berpengaruh juga. Kalau kita nggak tahu antara need versus wants, kebutuhan versus keperluan, itu yang agak susah. Itu yang paling dasar gitu loh. Bahwa apakah saya perlu baju baru? Apakah saya perlu iPhone 15? Apakah saya perlu traveling? Apakah saya perlu nonton konsernya K-pop? Nah, itu harusnya dipilah dulu. Cuman agak susah karena mereka tidak terbiasa dengan pembelajaran ini. Ada satu hal yang saya agak susah ya Bu ya. Jadi sebetulnya financial management ini sebetulnya kalau ini adalah life skill, gitu loh. Bukan sesuatu yang tiba-tiba kamu dapatkan, bisa lakukan setelah kamu selesai sekolah, kuliah, kerja. Enggak gitu. Sudah ada kapanpun. Jadi ya bisa harusnya mudah life begitu ya. Harusnya life skill dalam proses jadi, itu ya. Family education itu juga penting maksudnya di dalam keluarga. Life skill-nya itu harusnya sejak awal, sejak dini. Semakin awal just good. Dulu kita minta uang ke orang tua. Nah, sekarang pinjol aja sudah ada. Pinjol bisa menggantikan orang tua. Juga menggantikan tetangga tadi. Itu. Tapi ada loh orang yang memang pinjol itu sebetulnya untuk produktif. Enggak. Kepentingan yang memang sangat emergency fund maksudnya. Pak. Iya, tetapi ada juga yang memang pinjol itu niatnya memang cheating. Karena ada kemungkinan itu tidak dibayar. Kalau mengikuti komunitas pinjol ya di grupnya, kayak di grup FB itu banyak itu. Butuh KTP doang. Sementara KTP pun bisa nembak. Bisa ngambil dari punyanya orang lain yang kececer atau istilahnya diganti seperti kebocoran data itu ya, kayak gitu-gitu ya. Dimanfaatkan itu udah terekam kan. Nah, atau kayak yang seringkali masyarakat Indonesia itu sungkan. Jadi ada yang pinjam ke keluarganya atas nama misalkan saya pinjam saya pinjam pakai punyamu ya, nanti saya bayar gitu loh. Ada, dan itu bukan hal yang jarang terjadi, lazim terjadi. Dan niatnya memang nggak bayar. Sudah direncanakan berarti. Sudah. Itu sudah well planned itu. Tapi yang terjebak pinjol dalam artian sesungguhnya memang juga sangat banyak kan. Itu yang macet tadi sampai 69%. Betul. Itu karena seperti tadi Pak Dewa sampaikan, memang nilainya let's say tadi cuma 5 juta ya Pak ya. Di satu sisi 5 juta ada yang menganggap itu besar. Tapi di lain sisi bagi generasi muda yang dia techno savvy, leisure gitu kan, 5 juta itu bisa habis dalam waktu singkat ya Pak. Betul. Ya. Nah, akibatnya dia belum punya upaya untuk membayar gitu kan.
Iya. Dan kemudian itu akan pasti terjadi penagihan. Nah, Maka dia akan melakukan hal seperti yang dilakukan Pak Dewo tadi. Dia otaknya berpikir bukan untuk membayar, Bu. Karena memang sebenarnya kapasitas membayarnya dia terbatas. Betul. Tetapi dia pakai pinjolnya itu karena tadi karena tidak bisa mengendalikan diri, termasuk ya Pak ya. Iya. Dia selalu berpikir gimana gua bisa buka pinjol lagi. Ya. Jadi terjadilah gali Gali lubang, lubang, tutup lubang. Karena sampai Di dengan satu sekarang. sisi lubangnya kakian wisan Pak. Iya. Sawajar Iya. jerawatan kabeh gitu. Nah, itulah akibatnya betul-betul dia mampus lah. Artinya enggak bisa kemana-mana. Karena sampai dengan sekarang OJK belum memberikan keputusan berapa banyak seseorang bisa pinjol. Sudah ada sih perancangannya, satu orang hanya bisa 3, tapi itu belum terrealisasi. Jadi kalau ada komunitas Galbay loh ya, ada. Kalau mau join di situ bisa lihat berapa banyak satu orang bisa terlibat daftar pinjol, dan itu bisa lebih dari 3, dan nilainya bisa lebih dari belasan juta. Ya, untuk menghimpun dana sekian dia kan nggak bisa sekaligus kan? Iya, Jadi dia buka betul. ini dulu. Namun itu belum selesai ditunaikan cicilannya, Iya. dia membuka lagi sampai batas 3. Nggak bisa nakal karena tadi kan Pak bisa Iya. pinjam kan sekedar cuman butuh KTP kan Pinjam teman, pinjam keluarga. atau nik yang tercecer. Iya. Akhirnya kalau dipikir-pikir ya bisa banyak. Itu udah cerita sih orang yang kerjaannya dia, ya ini dalam tanda kutip nggak perlu nyebut nama Iya. ya, dia memang adalah pekerjaan membuat web. Dia sampai 200 juta Pak. Ya dengan cara yang saya sampaikan tadi. Dan dia terkadang nggak ngerti, kalau ditanya kilas baliknya, why kamu sampai segitu, ya karena dia teknosavvy aja Pak. Karena dia loh buka-buka terus kan Pak, buka Shopee lah, buka apa, terus gadget ini masih bagus tapi ya kok ada tampilan baru, kan dia sangat terpengaruh oleh influencer lah Pak. Tik-tik semudah itu, tadi Pak Dewo udah nyampiin kan, Ya, semudah itu. Artinya bahwa konsekuensi itu kan sudah ketahui dulu kan sebenarnya. Artinya kalau memang dia tidak bisa membayar tepat waktu, terus bunga-bunga tadi yang mungkin tadinya nggak tahu ya, tapi kan otomatis kan sebenarnya harus ya mungkin karena pengetahuan ya, tapi pada saat diklik gitu kan, berarti kan ya kamu mesti harus bayar tepat waktu. Bayangan saya itu gini, kalau misalnya kalau dikejar-kejar, nah ini mungkin kalau pinjol bagaimana mengajari, mungkin dengan telepon, diteror, ketidaknyamanan itu apakah dipikirkan ya sebelumnya? Semudah itukah gitu ya dengan meminjam, kamu nggak bayar tepat waktu, lalu konsekuensinya kamu pasti akan itu kan juga mestinya sudah jadi bahasan. Artinya dari sebaya tapi kok ya tidak bisa menyetop gitu ya. Artinya itu jadi hal yang mungkin akhirnya tadi kayak yang cheating tadi jadi terinfo, oh ya aku bisa nggak bayar gitu ya, terus Iya, karena gini. apa nggak stres ya di teror terus itu, terus berapa nomor yang harus diganti dan segala macam, menghindari itu. Kita bisa ngomong secara kognitif ya, maksudnya tetapi emosionalnya itu lebih dominan ketimbang rasionalnya. Dalam arti gini, tahu ada resiko, tahu. Ya. Tetapi tahu itu tidak menjamin bahwa sadar bahwa resiko itu bisa buruk. Gitu. Tahu, tapi ya sudah gitu loh. Paling resikonya kan yang umum kan diuber-uber sama DC kan, debt collector. Ya. Tapi kalau dilihat di komunitas itu banyak yang bukan cuma DC. Ada yang pernah cerita ada mobil sedot WC itu dikirimkan ke alamatnya tuh. Itu sebagai salah satu bentuk teror. Iya. Ngawur sih, tapi yo gimana gitu loh. Setelah itu dia bisa pahami, dia akan bisa berubah dari yang tadi hedon
menjadi kemudian dia lebih rasional. Nasional. Ya. Itu tips sederhana. Yang kedua juga tidak kalah sederhananya. Berapa sih pendapatanmu? Pendapatan itu harus diatur proporsi pengguna. Pendapatan kan penerimaan. Iya. Setelah diterima mau diapakan kan digunakan. Kalau yang sekolah uang saku lah, itu kan Uang juga saku. masuk Ya, uang saku whatever pendapatan. Iya. yang disebut cash inflow. Iya. Uang masuk berapa itu. Nah, ketika sudah ketemu uangnya, maka angka ideal adalah 4321. Gampang toh, 4321. Artinya apa? 40%, 30%, 20%, 10%. Artinya kita mulai dari angka kecil 10%. Berarti minimum dari apa yang kau dapatkan, kau terima 10% harus masuk di mana? Saving. Pisahkan dulu. Kalau 1 juta berarti 100.000 enggak bisa diotak-atik. Itu masuk saving. Tinggal 90% kan. Iya. Itu minimum angka 10% itu. Nantinya tentu akan bisa bertambah Iya. seiring waktu, tapi praktekkan ini dulu. 20% untuk apa? Kalau 4321, maka 20% itu adalah untuk kepentingan emergency fund. Segala kebutuhan orang kerja bisa loh di PHK mendadak. Terus hidupmu ya apa? Nah, itu gunakan itu. Yang 30% di atasnya itu adalah untuk kepentingan investasi. Berarti produktif tadi. 40%-nya di dalam investasi ada pembayaran bunga pinjol tadi. Iya. Enggak apa-apa, kan Sudah disisihkan ya. Iya. Pinjol kan enggak dangerous, kan Iya. sudah ada di 30% tadi. Iya. Tapi 30%-nya untuk investasi. Ya kan? 40%-nya itu untuk your daily life. Spending. Supaya tadi juga hidup kan mau sore sehari supaya kita bisa punya uang satu hari kita cuma makan 1 kali, ya tipes lah. Nah, jangan. Hidup ini juga berharga. Nah, itu paling menurut saya tips sederhana. Tifus itu bisa ada bahasanya, Bu. Apa, Pak? Frugal living. Itu cara sederhana yang generasi muda perlu tahu dong seperti itu. Iya. Supaya dia pinjol boleh hadir dan memberi kontribusi signifikan dalam hidupnya, asal kamu bisa gunakan. Karena pinjol sendiri sebenarnya hanya instrumen, gitu Iya, kan. iya. Siapa tuannya? Tuannya dirimu. Jangan dirimu yang menjadi hambanya, tapi dirimu lah tuannya. Bisa mengelola. Good. Iya. Tambahan. Oke, tambahan sebetulnya gini. Karena kalau saya sih melihatnya sebagai life skill ya, memang. Jadi kalau buat mereka yang mau menikah, masih keluarga muda, mau berencana punya anak, selain belajar parentingnya untuk anak, coba belajar tentang keuangan. Itu membuat dia lebih bisa menerapkannya kepada anaknya nanti. Kalau mau punya anak loh ya ceritanya. Caranya gimana? Iya, family education tadi ya. Ya, Jadi masuk ke sejak situ. awal. Jadi tidak sekedar membelanjakan untuk anak, tapi kadang-kadang kita bisa bawa anak ke supermarket. Di antara dua pilihan, coklat A atau coklat B, itu anak bisa belajar. Kamu suka yang mana? Itu keinginan. Tetapi ada juga bisa antara coklat ataupun susu. Mau yang mana? Nah, itu bisa memberikan pembelajaran buat anak bahwa itu ada kebutuhan untuk berkembang, growth-nya anak. Ada yang untuk kenikmatan tok. Gitu loh. Coklat kan kita lebih condong kepada kenikmatan ya. Tapi kalau kita belanja susu misalkan, susu yang benar ya, bukan SKM ya. Itu kan sebetulnya ada nilai gizinya untuk pertumbuhannya. Itu belajar. Kemudian yang poin kedua adalah kalau kita udah punya anak yang udah lebih gede, udah ABG lah atau mau
sekolah atau kuliah, itu SMA atau mau kuliah, itu terapkan prinsip bahwa dia harus punya self development. Self development itu untuk apa sih? Untuk opportunity-nya dia. Semakin dia punya pengetahuan, semakin dia punya skill, itu bisa membawa dia untuk sesuatu yang lebih baik. Value-nya lebih tinggi. Kalau value lebih tinggi, berarti ada harapan. Tidak selalu ya, tidak ada jaminan bahwa, tetapi ada harapan bahwa dia bisa mendapatkan income yang lebih baik. Seperti itu. Dan itu kombinasi dari awal, bahwa dia belajar memanage, kemudian dia bisa tahu, kemudian dia bisa mengembangkan kemampuannya. Poin ketiga memang balik ke orangnya, ke lifestyle-nya. Nah, kalau ke lifestyle itu satu yang saya ingin tekankan, bahwa kalau ke lifestyle itu jadilah dirimu sendiri. Ya, jadi jangan dipengaruhi oleh orang lain gitu loh. Dan itu seringkali menjadi validasi problem bagi anak muda sekarang, bahwa saya itu keren kalau ada validasi dari teman saya. Padahal bisa jadi kemampuan dia itu nggak sama dengan peer groupnya. Jadi dia maksa. Di satu sisi efeknya bisa jadi kayak tadi, cari duit dengan cara yang cheating atau yang pinjol gitu loh. Itu salah satu, tidak selalu. Nah, kemudian filterlah sosial mediamu, kemudian e-commerce-mu itu filtering, sama yang satu lagi toxic people. Ya, itu penting sih, toxic. Toxic people itu kadang-kadang kita nggak kerasa gitu, tapi ada yang hobinya ngajak belanja. kita jalan, Mbak Nit, itu bakso sama es campur enak. Toxic. Ya harus memilah-milah dulu ya gitu ya. Ya artinya kan ya, ada beberapa hal yang sudah disampaikan Prof. Liliana dan Pak Dewantara, bahwa ada sebenarnya pilihan, kita bisa menggunakan pinjol atau tidak, dengan segala konsekuensinya, dengan segala keuntungannya juga ya, keuntungan dan kerugian gitu. Mungkin memang perlu ya, artinya tindakan pemerintah juga perlu ya, karena ini sudah berlarut-larut gitu ya. Mungkin ada saran tertentu atau ada hal yang bagaimana ya, kalau di saya itu cuma pikir gimana caranya nyetop gitu ya. Jadi tadi sudah ada beberapa saran praktis bahkan yang bisa dilakukan kita untuk menghindari itu. Tapi bagaimana bagi mereka yang, kalau tadi mungkin yang belum memakai fasilitas pinjol, bagaimana yang sudah terlanjur, bagaimana sudah bermasalah bahkan tadi mungkin sudah setingkat depresi, bahkan mau mengakhiri hidupnya gitu ya, bukan artinya kehidupan atau kehidupan pribadi yang akhirnya ya ini ya berpengaruh di keluarga gitu ya, pertemanan dan segala macam gitu. Ini gimana nyetopnya ini? Ya tentu saja mungkin concern pemerintah ya memang. Tapi ada sebetulnya kalau kita ngomong pemerintah sih bisa, tapi kalau saya sih lebih condong kepada gimana cara kita dulu ya, maksudnya cara lingkungan dulu gitu loh. Kalau saya sih lebih senang kalau sudah bermasalah, ya close aja semua instrumen kreditmu, itu close aja. Solusi yang paling ini ya, ekstrim ya, artinya ya sudah harus diakhiri dengan kartu kreditmu potongin aja, pay lettermu uninstall aja ceritanya. Karena apa? Karena kalau kita mengatakan pemerintah itu lebih kepada regulator, aturan. Padahal prakteknya kan enggak. Prakteknya kan sudah terjadi di mana-mana, dan itu kan nggak bisa dijangkau oleh pemerintah untuk merehabilitasi mereka gitu. Itu udah jadi kasus, udah jadi masalah. Iya. Tapi kalau yang didampak psikologis tadi Pak Dewa gimana? Maksudnya? Sampai mereka sudah berlarut akhirnya terjadi depresi, sampai akhirnya tadi yang mengakhiri hidupnya, itu kan perlu perhatian juga.
ya cari pertolongan. Ya. Satu, close your instrument credit, tutup semua instrumen kreditmu. Kedua, cari pertolongan yang paling sederhana, yang mau nggak mau dan sering kali ditabrak itu adalah keluarga. Suka nggak suka, ini realitanya. Kepada orang tua, kepada saudara, kepada kerabat, kepada teman, bahkan kepada orang yang baru dikenal di komunitas. Itu, tapi kalau dari pengalaman dan dari pengamatan, minta tolong untuk bantu keuangan dengan syarat dia mau diatur. Ya. Kalau dia nggak bisa diatur ya susah, gitu. Ya. Kita harus kita katakan dalam kasus misalkan saya ada yang tanya bisa nggak gitu loh. Saya katakan yo ikuti cara saya, bukan cara kamu. Cara kamu sudah terbukti bermasalah gitu loh ceritanya. Cara saya untuk menyelesaikan masalah tapi tidak instan. Pasti kan ada DC dan lain-lain, termasuk di dalamnya adalah renegosiasi. Ya. Ngomong sama pinjolnya atau ke bank ya. Ini saya punyanya segini gitu loh, kemampuan saya segini. Suka enggak suka gitu loh. Berarti masih bisa Terburuk. tertolong ya. Artinya kalau dengan keadaan yang paling buruk gitu ya. Terburuk adalah masuk kolektibilitas 5 ya Bu ya. Jadi ditolak semua aplikasimu oleh bank atau lembaga pinjaman. Dan itu udah mati ceritanya. Kamu hanya bisa berharap pada teman dan keluarga. Nah kalau sudah seperti itu ya pada akhirnya adalah keluarganya mau bantu enggak, tapi dengan cara diselesaikan, bukan dengan caranya si orang tersebut. Oke, ya. Jadi Ya, sedih sih memang mendengarnya, tapi kan ini kan tidak sedikit orang yang mengalami masalah itu gitu, Prof. Ya, jadi menurut saya sebenarnya sampaikan Pak Dewo tadi sudah langkah-langkah yang sangat baik ya. Kalau ini cuma sebagai sebuah kontribusi pemikiran ya Pak ya. Iya. Kontribusi pemikiran saya sebagai seorang dosen gitu ya, yang bergerak di bidang pendidikan gitu ya. Tadi memang ada dua blok. Satu adalah mereka yang belum. Kalau yang belum ini lebih gampang karena kita sebut tuh preventif kan. Iya. Nah kalau preventif caranya pasti dari literasi keuangan dulu. Betul. Ya, kemudian yang kedua lanjutkan dengan perencanaan keuangan tadi. Itu yang preventif. Tapi tadi Mbak kan bilangnya sudah yang kejeguri. Nah itu berarti kan bukan sebuah pencegahan, tapi sebuah pengobatan. Artinya kuratif kan kalau kita sebut. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dewo, sebenarnya memang sebuah transaksi itu dealingnya kan antar dua pihak. Satu adalah pihak lendernya, pinjolnya, dan kedua adalah pihak borrowernya. Maka dari pihak borrower atau pihak yang sudah masuk dalam pinjol dan dia bermasalah dan dia berada pada posisi yang sudah terhimpit, maka cara-caranya tentu saja tadi juga sudah dideklar oleh Pak Dewo gitu ya. Segala sesuatu yang sudah terjadi itu memang ada sebuah punishment di dalamnya sebenarnya. Bagi mereka yang sudah masuk di dalamnya, dia akan bisa berhenti dan akan tidak sampai terprosok lebih dalam. Tadi misalnya ya dari pihak borrowernya itu langkah-langkah sudah disampaikan lengkap tadi. Namun sekarang dari pihak pinjolnya, ya, saya sangat mengharapkan bahwa pinjol itu betul-betul harus memberikan transparansi mengenai segala sesuatu sebelum pihak peminjam itu pinjam. Seringkali itu justru gimmick gitu loh. Kemudian
Malah ternyata biaya-biayanya itu seperti saya katakan tadi itu gede banget. Nah, itu saya menginginkan bahwa ke depannya para pinjol ini ditertibkan, Mbak. Gitu loh. Ditertibkan. Jangan menganggap bahwa orang yang datang untuk pinjam itu adalah mangsamu. Jangan berpikir seperti itu tentu saja. Bahwa yang datang tuh memang punya kebutuhan dana. Maka sebagai lembaga pembiayaan kan sebenarnya yang apalagi legal, Pak. Legal berarti kan dia resmi terdaftar di OJK. Dia punya kewajiban moral untuk itu. Sehingga dia harus sampaikan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Sehingga terjadi understanding yang jelas. Iya. Kemudian otoritas di atasnya tentu saja OJK. Dalam hal ini OJK saya rasa dia punya posisi yang sangat kuat untuk membuat pinjol atau P2P lending ini sehat. Kan yang diminta kan sehat. Supaya produktif, supaya perekonomian kita ini juga baik, mengalami pertumbuhan. Maka pihak pemerintah harus meninjau kembali terhadap bunga tadi loh, Pak. Ya, bunga itu memang gede banget. Nah, berita bagusnya Januari 2024 sudah diturunkan. Tapi angka penurunannya itu menurut saya pribadi membuat orang kejirat. Tadi lo hitung-hitungannya 108% setahun. Nah, itu tahun 26 toh Bu, baru akan turun tahun depannya akan diturunkan 2%. Tahun ketiga diturunkan lagi 1% lagi, tapi tetap itu memberatkan. Tadi kan saya sudah kasih komparasi angka-angka lembaga pembiayaan di luar itu, bahkan kredit card aja 1,75% loh satu bulan. Padahal kita dulu merasa kredit card itu sudah nekek ya. Nah ini lah lebih jiret, gak napas. Nah itu mohon untuk pemerintah juga melalui OJK tentu saja itu menggodok ulang gitu loh angka yang tidak masuk akal itu menurut saya. Kedua, berikan cara restrukturisasi atau refinancing yang bisa switching. Misalnya dari pinjol kemudian dia bisa dihandle oleh BRI misalnya Pak, yang artinya itu kan berarti sudah menjadi solusi Mbak atas mereka yang sudah betul-betul kolaps. Berikan mekanisme kita pinjam di bank aja loh. Zaman pandemi itu solusi kok bagi pengusaha, restrukturisasi kok Pak, bunganya dihentikan dulu, grace periodnya diberikan lebih panjang. So why itu kok enggak diberikan untuk pinjol? Itu yang kedua PR bagi pemerintah. Yang ketiga tadi, kalau Garmin di Bangladesh bisa sukses, why tidak sukses di Indonesia? Itu gara-gara karena tidak ada pendampingan khusus bagi pihak yang pinjam. Mereka pinjam ini kalau untuk produktif diberikan pendampingan bagus sekali, malah UMKM akan tumbuh dengan sangat baik. Nah itu ada nggak sih di kita mekanisme seperti itu? Jadi itu PR dong bagi pemerintah untuk bisa solve kalau pemerintah pakainya mekar Bu. Nah itu saya rasa beberapa hal yang bisa kita kontribusikan kepada atmosfer pinjol. Bahwa pinjol sendiri sebenarnya sebagai kemajuan teknologi harusnya kita apresiasi. Tapi kalau dampaknya membuat resah dan malah banyak negatifnya, yuk ditinjau ulang dan diberikan cara-cara yang positif. Nah, saya rasa hal seperti itu menjadi concern bagi satu lagi. Mengapa credit scoring untuk pinjol itu sedemikian fleksibelnya? Padahal untuk kita pinjam itu seharusnya ada seleksi yang cukup baik kan. Kalau ternyata credit scoringnya cuma dari mana? Credit scoring cuma dari kemampuan yang bersangkutan di e-commerce. Lah tambah konsumtif banget. Acuanmu ternyata. Ini sungguhan saya sama pernah. Aku juga percaya kamu tuh dapat dari pinjam dulu modelmu itu loh. Bukan dari income statement. Kepantesannya apa? Bukan dari pekerjaan. Bayangkan dari ini dari loh. Belanja. Data scoring saya itu good di mana? E-commerce. Terus apalagi rapotnya dari situ malah. Rapotnya credit scoring dari situ. Kedua, ada yang dapat
ini lucu lagi. Dari mana? Dari record di Google Map. Jadi kamu termasuk orang sibuk gitu ya, very busy. Akhirnya, nah maksud saya kalau filternya lho bolongane sakmono gedene kuwabe mlebu, iku lak sakno bagi mereka yang seharusnya dia memang tidak berada pada posisi yang bisa didanai sebesar itu. Maksud saya seperti itu. Tidak layak. Bisa dia layak tapi nggak segede itu, misalnya. Atau memang yang tidak layak tadi, Pak. Ya itu mbok tertib. Itu urusannya sapa meneh lek gak government yo nang dhuwur mesti punya ini sinyal. Nah itu kurang lebih hal-hal yang akan membuat pinjol lebih sehat ke depan. Sebetulnya kalau yang kampus sebetulnya bisa punya rekomen. Misalkan bikin satu pembelajaran lah gitu loh buat anak SMA atau untuk mahasiswa baru. Itu literasi keuangan. Literasinya itu bisa mencegah supaya tidak timbul banyak masalah gitu loh. Iya. Ya ini terima kasih Prof. Liliana, Pak Dewantara. Mungkin jadi inspirasi ya. Artinya hal-hal informasi seperti ini kan harus tetap berulang terus supaya nanti mungkin mereka yang membutuhkan informasi yang baik itu bisa menggunakan dengan baik juga. Jadi ini menggemaskan memang hal-hal yang trending ini kan menggemaskan. Jadi ya gemes ya rasanya tuh pengen tidak berhenti bertanya sebenarnya kalau dari saya, karena ada juga hal-hal yang baru saya dapatkan dari Prof. Liliana dan Pak Dewantara. Moga-moga podcast kali ini bisa memberikan informasi yang baik gitu ya, menjadikan inspirasi bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang pinjol ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof. Lili, Pak Dewantara sudah hadir memberikan informasi yang sangat baik. Ya, saya tutup. Semoga ke depan nanti kita bertemu lagi dengan bahasan tren-tren yang lain. Ya, terima kasih.